Nama saya Bapak Sular dari Sragen Bonagung Tanon. Di waktu tahun 90 itu saya kena kasus perjudian. Saya jadi RW, dipecat saya. Goro-goro kula nglarang wong main. Apa yang ditanyakan apa? Saya tanyakan hubungan saya dengan tetangga saya. Masalah pemutusan hubungan ini bagaimana, minta penjelasan perbuatan saya di kampung ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak yang katakan tadi kan Bapak tidak memutus. Yang memutus siapa? Orang kampungnya kan. Karena Bapak melarang judi, melarang orang demenan. Waktu itu jadi RW, betul. RW kan jadi ketua rukun tangga, rukun warga kan, gitu kan. Di atasnya RT toh. Nah, maka Nabi kita juga mengatakan, jadi kalau kamu mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, cegah dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Kamu jadi RT, jadi RW, ya, mencegah supaya warganya, rukun tangganya atau warga di RT atau RW itu dilarang judi, dilarang perzinaan, itu bagus. Ya memang harus begitu. Kalau akibatnya dipecat jadi RW, ya lebih selamat. Kalau saya jadi RW tidak boleh melaksanakan tugas saya sebagai pemimpin rumah tangga atau pemimpin desa, pemimpin warga itu, ya lebih baik mundur, tidak masalah. Ya, selama menjadi penguasa atau RT atau RW, ya harus bertanggung jawab di hadapan Allah, membuat atau berusaha supaya kampung yang menjadi tanggungannya itu menjadi warga yang baik, jauh dari kemaksiatan. Ya, itu maka kalau yang memutus tadi mereka dikarenakan bahwa dalam kebenaran, ya, tidak termasuk bapak-bapak dosa. Atau kalau pemutusan itu karena berpisah, ya, berpisah karena Allah. Nabi juga mengatakan berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Kalau bapak ini tadi, kalau menurut ceritanya itu betul, itu berpisah karena Allah. Satu mengajak jalan setan, judi, demenan, satu mengajak jalan Allah, mencegah itu. Maka jalan Allah dan jalan setan nggak akan ketemu. Lama itu lebih baik. Kalau berkumpul dan orang itu menjadikan melanggar larangan Allah, ya lebih baik putus, tidak ada hubungan, lebih baik. Adapun tadi dilaporkan dari polisi, Polres, camat sampai tidak ada. Sekarang saya rasa berbeda dengan dulu. Sekarang berbeda. Sekarang sampaikan saja kalau memang masih ada begitu, sampaikan ke Polres. Polres tidak selesai ke Polwil. Polwil Surakarta ini, ya, Polwilnya juga bagus, anti perjudian ini juga. Jadi kalau zaman dulu mungkin dengan zaman lain, dengan sekarang lain, berubah, ya. Bapak tetap aja berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Allah akan menolong karena Allah juga mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Nah, jadi kamu diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang sebaik-baiknya, ya, kalau kamu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ustadz, dulu pernah ada pertanyaan yang berkenaan dengan darah yang mengalir. Dikatakan oleh salah satu dalam pengajian yang disuguh makanan saren. Kemudian ada yang bertanya, ini kan saren Pak Kiai, haram ini. Kemudian kata Kiai itu tidak, yang haram itu darah yang mengalir. Dari uraian itu lalu di daerah kami timbul fitnah bahwa MTA mengharamkan darah tetapi menghalalkan saren. Untuk itu mohon penjelasannya lagi agar pendengar radio di daerah kami tidak salah dengar, Ustaz. Nah, nek ruang radio iki sing utuh, ya ta? Utuh. Dan masyarakatnya itu kalau dia mengatakan MTA menghalalkan saren, itu tidak apa-apa, biar disebarluaskan. Justru yang dengar-dengar nanti yang hatinya bersih terpanggil, kepengin ngerti tenane piye to PNTE ngalalke saren tenan, nanti kan udah datang ke sini malah. Jadi sudah saya terangkan kan. Jadi waktu itu ada seorang tanya kepada para tokoh di situ, dia tokoh-tokoh agama kok
mengadakan pertemuan suguhannya saren kan gitu kan. Lah rakyatnya itu tahu, Pak, saren itu kan haram kok untuk suguhan. Nah, karena tadi tokohnya ngerti, tokoh Islam kiai ya, yang haram itu darah yang mengalir gitu loh. Dalilnya ini surat Al-An'am 145 itu damam masfuhan, darah yang mengalir. Nah, saren itu kan sudah tidak mengalir. Nah, itu harus digoreng, dimplok masa mengalir. Nah, maka dari itu orang yang mengharamkan darah mengalir, kalau saren tidak halal karena sudah tidak mengalir, itu pembelokan dari pengertian ayat itu. Nah, kalau itu diikuti, itulah penyeru-penyeru jahanam. Yang dikatakan oleh Rasulullah, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Penyeru-penyeru jahanam tadi dari daging kulit kita sendiri, dari orang Islam sendiri. Kalau berbicara dengan lisan kita, lisannya umat Islam, ya pakai Quran, pakai hadis. Tapi kalau diikuti membawa kamu ke jahanam. Nah, jadi mendengarkan radio yang lengkap, jangan setengah-setengah begitu. Terus juga timbul fitnah bahwa menurut MTA kotoran hewan atau telak itu tidak najis. Untuk itu juga mohon diterangkan beserta dalilnya, Ustaz. Itu kalau kotoran hewan tidak najis, tidak seperti najisnya manusia, itu memang betul, bukan fitnah itu. Ya, kamu baca aja buku Tuntunan Toharoh halaman 8 dan seterusnya. Dalilnya di sana. Saya tidak hafal ya dalil-dalilnya itu. Maka buku Tuntunan apa itu Toharoh dari terbitan MTA halaman 8 dia sudah menerangkan. Tidak najis tapi kotor. Kencing hewan, kotornya hewan itu kotor, tetapi tidak najis, tidak menghalangi sahnya sholat. Kalau kencing manusia, walaupun manusia itu pejabat tinggi, ya, atau ratu ayu, ya, itu kencingnya najis, kotorannya najis, ya. Untuk kalau kena pakaiannya kena itu, sholat tidak sah, tidak pakai sholat. Kencing unta malah diminum boleh. Kencing unta, minum kencing unta itu malah untuk obat. Itu ada hadisnya, riwayatnya ada di sana. Di kencing sapi, kencing kambing, kalau saudara pakaiannya kena kencing kambing, kena kotoran sapi, ya, kotor, tapi tidak menghalangi sahnya sholat. Tapi kalau kencing manusia, kotoran manusia itu najis yang wajib dibersihkan. Wajib. Kalau kena itu untuk sholat tidak sah. Dalilnya kamu buka halaman 8 buku Toharoh terbitan MTA, sana lengkap dengan dalil-dalilnya. Ya Mas Yatu dihabiskan. Apabila ada suara burung beo yang menyuarakan Assalamualaikum, itu perlu dijawab atau tidak? Yang perlu dijawab itu, kalau itu manusia, ya, burung itu mau nirokke kok ya tuh. Assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam, ya ora mudeng dah ya tuh. Kaset barang kuwi ndak usah kamu jawab. Adzan menurut kaset itu ya, sing adzan wong tenan jawaben, nek sing adzan kaset ora dijawab ora apa-apa ya. Jadi kalau angin ribut tuh di dekat rumahnya nyisih.